Pico School. Jadi ada sebuah game yang bernama Pico School yang dibuat pada tahun 1999 oleh Newgrounds. Game diawali dengan seorang murid yang bernama Pico yang sedang bersekolah. Saat si guru sedang mengajar, tiba-tiba teman sekelas Pico yang bernama Cassandra menghina dan mengecam sistem pendidikan Amerika yang menurutnya adalah omong kosong. Tiba-tiba Cassandra menembak guru dan teman-teman sekelasnya. Namun Pico masih selamat karena habis pingsan dan berhasil kabur. Namun sayangnya ada banyak murid-murid lain yang dimanipulasi oleh Cassandra, sehingga para murid tersebut berubah jadi anggota geng yang siap membunuh siapapun. Dan kalian sebagai player harus membunuhnya. Setelah itu kalian akan melawan Cassandra sebagai final boss. Dan ternyata identitas asli Cassandra adalah sosok kalian raksasa. Meskipun ini adalah game flash 2D, tema di game ini sangatlah gore dan menjijikan sekali. Ditambah lagi kalau game tentang penembakan di sekolah ini terinspirasi dari insiden Columbine High School pada tahun 1999, yakni insiden penembakan yang dilakukan oleh dua siswa di sebuah sekolah yang telah menewaskan sebanyak 16 orang, termasuk kedua pelaku yang melakukan SWI setelahnya. Dan game ini dirilis 3 bulan setelah insiden tersebut. Banyak sekali orang tua dan media internet mengecam game buruk ini. Namun game ini tetap saja menjadi perhatian banyak orang dan sangat viral sekali pada zaman itu. Quest for Saddam. Ini adalah sebuah game FPS low budget yang dibuat oleh Petrila Entertainment pada tahun 2003. Game ini bersetting di waktu perang Irak atau invasi Irak pada tahun 2003. Di game ini kalian akan bermain sebagai tentara Amerika yang akan melawan pasukan Irak. Kalian akan menggunakan senjata kalian untuk mengalahkan mereka semua. Setelah kalian menuju level yang lebih jauh, kalian akan menghadapi final boss, yakni Saddam Hussein. You're dead. Di dalam game ini akan ada banyak sekali elemen-elemen propaganda Irak dan Amerika. Jadi intinya game ini dibuat oleh Petrila Entertainment untuk mengejek Irak. Namun 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2006, game ini dinotis oleh Global Islamic Media Front, yakni media propaganda underground, yang kemudian mereka mengganti skin gamenya dan mengganti nama gamenya jadi Quest for Boss. Jadi game Quest for Boss ini justru kebalikannya. Player akan dibuat untuk mengalahkan pasukan Amerika dan membunuh Presiden George W. Bush. Kejadian di game ini memang berdasarkan kasus nyata, yakni perang Irak pada tahun 2003 hingga 2011. Setelah terjadinya insiden 9/11, Presiden Irak yakni Saddam Hussein dituduh oleh Amerika sebagai dalang utama dari insiden mengerikan ini dan dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Maka dari itu Presiden George W. Bush segera melakukan perang dan melakukan invasi ke Irak. Lalu Saddam Hussein berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tahun 2006. Meskipun pemimpin Irak sudah tertangkap, perang Amerika dengan Irak masih berlanjut hingga 2011. The Story of Kamikuiseki Village. Ini adalah sebuah game yang berdasarkan insiden nyata, yakni insiden serangan gas sarin di stasiun kereta Tokyo pada tahun 1995 yang dilakukan oleh anggota sekte Aum Shinrikyo. Game ini dibuat oleh Happy Soft yang rilis pada tahun 1995. Happy Soft adalah orang yang sama yang membuat game Hong Kong 97, kalau kalian ada yang tahu. Di game ini kalian sebagai player akan memainkan sebagai Shoko Asahara, yakni pemimpin sekte Aum Shinrikyo. Sebagai pemimpin sekte, kalian harus memanage operasi sekte tersebut, mengumpulkan sumber daya, dan merekrut anggota baru. Tujuan semua hal ini adalah untuk melakukan serangan ke stasiun kereta bawah tanah Tokyo menggunakan gas sarin. Di game ini memiliki 2 ending. Jika player berhasil melakukan misi penyerangan dengan gas sarin, player akan menang. Namun jika player gagal melakukan serangan ini, maka dunia akan kiamat. Di game ini bakal ada event yang terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Event ini sesuai dengan peristiwa nyata yang berkaitan dengan Aum Shinrikyo. Misalnya pada 4 November 1989, pembunuhan keluarga Sakamoto terjadi. Dan pada 27 Juni 1994, serangan gas sarin Matsumoto terjadi. Kultus Aum Shinrikyo didirikan pada tahun 1984 oleh Shoko Asahara. Mereka percaya akan segera terjadinya kiamat global melalui perang besar dan hanya anggota mereka yang akan bertahan dan membangun kerajaan Shambhala setelahnya. Sekte ini yang awalnya berfokus kepada hal spiritual tiba-tiba berubah menjadi organisasi yang paranoid dan berbahaya. Mereka melakukan hal-hal kriminal beberapa kali, bahkan pembunuhan. Pada akhirnya, Shoko Asahara dan beberapa pemimpin senior dieksekusi pada tahun 2018. Sebenarnya game ini dibuat bukan untuk propaganda Aum Shinrikyo, melainkan untuk mengejek Aum Shinrikyo itu sendiri. The Church in the Darkness. Ini adalah sebuah game yang dibuat oleh Paranoid Production yang dirilis pada tahun 2019. Jadi game ini adalah game isometric action adventure yang mana player akan bermain sebagai seorang mantan petugas penegak hukum bernama Fake yang berusaha masuk ke dalam koloni keagamaan terpencil bernama Freedom Town. Dia melakukan ini untuk mencari keponakannya, yakni Alex. Di area Freedom Town ini, kalian akan berhadapan dengan kelompok sekte yang bernama The Collective Justice Mission. Sekte ini dipimpin oleh pasangan suami istri yang bernama Isaac dan Rebecca Walker, yang mana kelompok mereka dipersekusi oleh pemerintah Amerika. Maka dari itu, kelompok sekte The Collective Justice Mission berpindah markas ke Amerika Selatan. Player bisa melakukan stealth attack, menembak, dan bersembunyi. Lalu game diakhiri dengan ending kematian Isaac yang diracun oleh Rebecca. Kemudian Rebecca mengumpulkan para member untuk melakukan bakar diri massal. Semua hal ini ternyata terinspirasi dari kejadian nyata. Jadi pada tahun 1955, ada sebuah organisasi keagamaan yang bernama People's Temple yang dipimpin oleh pria bernama Jim Jones dan memiliki sekitar 5.000 anggota. Organisasi ini berfokus pada kombinasi unsur-unsur kekristenan dengan ideologi komunis dan sosialis, serta
serta penekanan pada kesetaraan ras. Lalu pada tahun 1977, Jim Jones memindahkan organisasinya ke area terpencil di Guyana untuk menghindari kritik dan campur tangan pemerintah Amerika. Dan pada tahun 1978, Jim Jones memerintahkan semua anggotanya untuk melakukan sui massal. Jones percaya bahwa mereka semua akan terbebas dari penindasan oleh kapitalis Amerika dan menganggap hal ini suatu hal yang bermartabat dan bentuk solidaritas. Akhirnya mereka semua meminum cyanida yang dicampur Kool-Aid. Dikatakan ada sekitar 900 orang yang tewas, termasuk Jim Jones sendiri yang menembak kepalanya sendiri. Hal ini merupakan insiden yang sangat mengerikan dalam sejarah. Tales from Hoya Baciu Forest. Jadi game ini dibuat oleh Street Art Studios dan dirilis pada tahun 2025. Game ini menceritakan tentang si player yang tiba-tiba mobilnya mogok di tengah hutan. Hutan itu bukanlah sembarang hutan, melainkan hutan yang bernama Hoya Baciu, yakni hutan yang sangat terkenal gelap dan angker di daerah Rumania. Ketika mobil mogok, player harus pergi mencari bantuan di tengah gelapnya hutan tersebut. Player tidak akan bertemu manusia di sini, melainkan sosok entitas gelap yang akan mengejar player di sepanjang game. Player juga akan menemukan sebuah desa yang terbengkalai di tengah hutan itu. Kalian hanya harus explore lebih dalam hingga kalian menemukan orang ini yang tiba-tiba mati dibunuh oleh setan itu. Kalian akan kejar-kejaran dengan setan wanita itu yang katanya memakan jiwa anak-anak. Setelah player menusuk jantung raksasa itu, maka hantu wanita itu akan kalah dan dia akan tergantung di dalam rumah di desa tadi dan game berakhir. Jadi sebenarnya hutan Hoya Baciu di game ini memang beneran ada di real life yang terletak di Transylvania, Rumania. Dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia dan sering dijuluki segitiga bermuda Rumania. Hutan ini terkenal dengan bentuk pohonnya yang aneh, penampakan UFO, dan aktivitas supranatural di dalamnya. Konon katanya ada seorang gembala yang membawa ratusan ekor dombanya ke dalam hutan ini. Namun hingga sekarang penggembala tersebut beserta ratusan dombanya tidak pernah kembali. Ini menjadikan hutan Hoya Baciu dianggap sebagai portal menuju dimensi lain dan sebagai hutan yang sangat angker di dunia. Bad Parenting 1, Mr. Redface. Jadi game ini adalah sebuah game horror indie yang dibuat oleh Thousand and Two Studio dan dirilis pada tahun 2024. Game ini dikenal dengan atmosfernya yang gelap, simbolisme yang kuat, dan cerita yang emosional. Player akan bermain sebagai Ron yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen kecil. Ibunya Ron menceritakan sebuah kisah tentang Mr. Redface yang katanya suka memberi hadiah anak-anak baik dan patuh ke orang tuanya. Saat Ron tidur, ia dikejutkan oleh sosok Mr. Redface yang muncul di kamarnya dengan boneka yang persis mirip dirinya dengan lehernya yang patah. Sering berjalannya durasi, menjadi jelas bahwa Mr. Redface bukan makhluk supernatural, melainkan ayah Ron sendiri, atau bisa dibilang bentuk dari manifestasinya. Ia sering mabuk, punya wajah merah karena alkohol, dan kasar pada keluarganya. Boneka berleher patah itu sebenarnya adalah simbol dari cara Ron meninggal. Ayahnya sendiri mematahkan lehernya saat membunuhnya. Ron tidak menyadari bahwa dirinya sudah mati. Ayah Ron lalu ditangkap polisi, dan Ron harus menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya sudah mati. Lalu sebenarnya, apakah game ini berdasarkan insiden nyata? Ternyata pada tahun 2013, ada sebuah kasus yang menggemparkan publik, yakni kasus meninggalnya seorang anak bernama Gabriel Fernandez yang berusia 8 tahun. Dia meninggal dikarenakan mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh ibunya sendiri dan pacar ibunya. Menurut keterangan polisi, Gabriel meninggal setelah berbulan-bulan mengalami penganiayaan. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja penganiayaan yang diterimanya. Oleh karena itu, ibu kandung dan pacarnya dikenakan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Dan sebenarnya kasus ini secara resmi tidak menjadi inspirasi dari pembuatan game ini, tapi memang tidak dipungkiri bahwa kejadian yang dialami Ron atau Gabriel Fernandez memang banyak sekali terjadi di dunia nyata. Five Nights at Epstein's. Jadi ini adalah sebuah game tiruan dari Five Nights at Freddy's yang bertemakan Jeffrey Epstein. Game ini dibuat oleh Evan Production yang dirilis pada tahun 2026. Di game ini kalian akan bermain sebagai security yang memonitoring CCTV di pulau pribadi milik Jeffrey Epstein. Gameplaynya sama persis dengan FNAF, yakni kalian harus bertahan selama 5 malam untuk menjalankan tugas ini. Area di game ini terlihat sangat berbeda sekali dengan yang ada di FNAF, seperti ada kamar mandi milik Jeffrey Epstein, area bagian outdoor pulau, dan beberapa ruangan lainnya yang sepertinya dibuat semirip mungkin di dalam bangunan Pulau Epstein. Di sini kalian tidak akan menemukan animatronik jahat, melainkan entitas Jeffrey Epstein itu sendiri. Kalian tidak hanya akan kena jumpscare Jeffrey Epstein, melainkan ada Donald Trump, Stephen Hawking, dan Stephen Hawking yang versi gold. Bisa dibilang ini hanyalah game FNAF parodi saja. Dan seperti yang kita tahu, internet sekarang dihebohkan dengan dokumen Epstein Files. Epstein Files adalah sebutan untuk kumpulan besar dokumen investigasi, catatan pengadilan, korespondensi, log penerbangan, foto, rekaman video, dan bukti lain yang berkaitan dengan kasus Jeffrey Epstein dan jaringan kriminalnya. Jeffrey Epstein adalah seorang miliarder dan mantan penasehat keuangan asal Amerika Serikat yang dituduh menjalankan jaringan eksploitasi dan perdagangan seksual anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Epstein meninggal di penjara pada Agustus 2019. Dokumen ini menjadi viral karena ada banyak sekali tokoh-tokoh penting dunia yang disebutkan di dalamnya. Bisa dibilang kasus ini menjadi salah satu skandal kriminal yang paling besar yang melibatkan kalangan elit politik, bisnis, dan kerajaan dalam beberapa dekade terakhir.
My Eyes Deceive. Game indie ini dibuat oleh Noidev dan dirilis pada tahun 2024 di itch.io dan Roblox. Game horror psikologis ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis kecil yang hidup sepenuhnya di sebuah basement. Ia dipaksa tinggal di sana karena ayahnya yang mengatakan bahwa dunia luar penuh dengan penyakit mematikan dan berbahaya. Player memainkan sebagai gadis itu, menjalani rutinitas harian yang sama setiap hari di dalam ruangan bawah tanah yang sempit dan terisolasi. Player akan melakukan rutinitas harian seperti meminum obat dari pemberian ayahnya, makan, mandi, dan menyiram tanaman, dan lain-lain. Dan juga player hanya bisa berkomunikasi dengan ayahnya melalui pintu basement. Suatu hari ayahnya menghilang lebih lama dari biasanya, membuat gadis itu bingung dan mulai meragukan kebenaran tentang dunia luar. Ketika ayahnya kembali, player harus memilih dua keputusan penting. Apakah gadis itu tetap minum obat seperti biasanya, atau menolak obat dan mencoba mencari kebenaran di luar sana? Salah satu ending yang paling buruk adalah ketika si gadis itu tetap minum obat-obatan itu setiap hari, dan seiring berjalannya waktu, gadis itu merasakan tubuhnya berubah, khususnya merasa mual dan perutnya membesar. Hal ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa ayahnya telah menyalahgunakan dan secara berulang-ulang. Sementara ia tidak sadar karena obat sedatif yang ia minum. Ini adalah game yang memiliki plot twist yang sangat suram sekali. Jadi sebenarnya, apakah game ini menyimpan kejadian nyata di baliknya? Pada tahun 2008 ada seorang gadis bernama Elizabeth Frizzle yang dikurung oleh ayahnya sendiri. Sebenarnya kasus ini bukanlah menjadi inspirasi resmi dari pembuatan game ini, karena kasusnya mirip sekali, jadi aku akan jelaskan. Elizabeth Frizzle ditemukan oleh kepolisian di ruangan bawah tanah rumah keluarganya di wilayah Amstetten, Austria. Ia dikurung oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun. Elizabeth menerima banyak sekali siksaan dan penganiayaan oleh ayahnya. Bahkan ayahnya Elizabeth selama 24 tahun. Sampai-sampai Elizabeth memiliki 7 anak. Akibat perbuatannya, ayahnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Elizabeth beserta anak-anaknya mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan bahkan mereka mendapatkan identitas baru. Ini adalah salah satu contoh kasus yang sangat fucked up sekali yang pernah aku baca.